Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi kami yang bertema penulisan dan pengembangan paragraf ilmiah. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmadia Amalina Syahidah, dan rekan saya Muntadiratul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan paragraf ilmiah. Paragraf sendiri memiliki arti yaitu kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf terdiri dari satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Tujuan dari pembentukan paragraf yaitu untuk membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Selanjutnya, untuk membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Pembentukan paragraf juga dikaitkan dengan paragraf lain yang disebut dengan pengembangan. Berdasarkan sarananya, bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan. Jika bahasa lisan yaitu bahasa yang langsung dilafalkan oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa. Selanjutnya yaitu untuk memenuhi penulisan paragraf terdapat syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu kesatuan. Dalam sebuah paragraf terdapat satu pokok pikiran. Yang kedua yaitu kepaduan, yaitu keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang ketiga yaitu kekompakan. Terdapat kekompakan struktural dan juga leksikal. Struktural sendiri adalah hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf. Namun, jika leksikal yaitu adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Yang terakhir yaitu pengembangan. Pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan adalah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lainnya. Selanjutnya ada jenis paragraf. Yang pertama yaitu deduktif. Deduktif sendiri adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu induktif. Kalimat topik di akhir paragraf menjadi kesimpulan keseluruhan. Yang terakhir yaitu campuran. Diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum sebagai pengulang dari gagasan utama. Jadi, paragraf yang akan dikembangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah disesuaikan dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Pengembangan paragraf pendahuluan disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf pendahuluan yang akan diposisikan pada bagian awal tulisan karya ilmiah. Pengembangan beberapa paragraf isi atau penjelas disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf isi yang akan diposisikan pada bagian tengah tulisan. Pengembangan paragraf penyimpul atau penutup disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf penyimpul atau penutup yang diposisikan pada bagian akhir tulisan. Jadi pengembangan paragraf sesuai fungsi dan posisinya itu harus sesuai dengan ciri-ciri paragraf pendahuluan yang akan diposisikan pada bagian awal tulisan karya ilmiah. Paragraf pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan, memberikan harapan kepada pembaca, membentuk penalaran pada diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan itu. Oleh karena itu, paragraf pendahuluan pada karya tulis ilmiah harus dapat menarik perhatian pembaca. Apabila paragraf pendahuluan tersebut mampu menarik perhatian pembaca akan tertarik kepada tulisan yang dihadapinya sehingga mempunyai keinginan untuk membaca dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan bacaan tersebut. Paragraf isi
isi atau paragraf penjelas adalah sebuah paragraf yang terdapat di antara paragraf pendahuluan dan paragraf penutup. Paragraf itu disebut paragraf isi atau yang biasanya kita sebut pada bagian pembahasan, yaitu berisikan uraian dan penjelasan tulisan yang dijabarkan pada batang tubuh tulisan. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan paragraf isi pada karya tulis ilmiah harus memperhatikan hubungan antara paragraf yang ada secara teratur dan logis. Paragraf isi dan paragraf isi karya tulis ilmiah mempunyai dua macam fungsi, yaitu fungsinya satu sebagai pembawa berbagai uraian atau penjelasan ide-ide pokok yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu mempertahankan perhatian penulis. Jadi gunanya atau fungsi dari paragraf isi atau penjelas yaitu untuk menjelaskan ide-ide pokok yang dipaparkan oleh penulis, dan yang kedua yaitu agar pembaca bisa bertahan untuk melanjutkan membacanya tersebut sampai selesai. Yang selanjutnya yaitu paragraf penyimpul. Jadi paragraf penyimpul karya tulis ilmiah itu berfungsi sebagai pengakhir dari sebuah karya tulisan. Jadi pada paragraf penyimpul diisikan biasanya bagian penutup di bagian karya tulis ilmiah. Tulisan kontroversial atau pengembangan pikiran-pikiran atau argumen-argumen yang segar. Simpulan yang baik ialah ringkasan persoalan dijalin dengan pandangan pribadi penulis. Jadi dalam paragraf penyimpul biasanya diisi dengan saran atau kesimpulan dari pandangan sang penulis dari paragraf isi atau paragraf pendahuluan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan paragraf sesuai dengan persyaratannya. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah, paragraf itu benar-benar harus diperhatikan sesuai dengan persyaratannya juga. Agar tercipta paragraf yang baik, ada 4 syarat persyaratan yang harus diterapkan, yaitu 1. Kelengkapan unsur. Dalam kelengkapan unsur biasanya muncul harus memiliki atau muncul ide pokok yang diungkapkan dalam kalimat topik atau kalimat penunjang yang memadai yang berfungsi memberikan penjelasan ide pokok tersebut. Dalam hal tersebut juga memiliki unsur-unsur yaitu kalimat topik, kalimat-kalimat penunjang, dan kalimat penyimpul. Itu unsur yang diperlukan dalam setiap paragraf intinya. Yang selanjutnya itu kesatuan paragraf disebut juga keutuhan. Jadi dalam penulisan pengembangan paragraf sesuai persyaratannya, yaitu yang kedua kesatuan paragraf disebut juga keutuhan. Jadi suatu paragraf dikatakan utuh apabila paragraf itu terdapat hanya satu ide pokok. Jadi dalam sebuah tulisan itu hanya ada satu pandangan atau hanya satu isi tentang ide pokok. Ide pokok tersebut dijelaskan dengan pikiran-pikiran bawahan kaitannya dengan hal tersebut. Menyatakan bahwa pada hakikatnya penulis paragraf merupakan kegiatan menjelaskan pikiran utama. Yang selanjutnya yaitu dalam pengembangan penulisan paragraf sesuai persyaratannya, yaitu ketiga tentang keruntutan paragraf, kalimat-kalimat dalam paragraf ditulis runtut, yaitu jadi dalam pengembangan paragraf itu harus ditulis secara runtut. Paragraf dikatakan runtut apabila ide-ide yang diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara runtut atau urut dan sistematis, sehingga tidak ada ide yang melompat-lompat. Adanya penyajian ide secara urut dan sistematis akan
memudahkan pembaca memahami pesan-pesan yang hendak disampaikan. Yang selanjutnya yaitu tentang koherensi paragraf yang memiliki koherensi. Kalimat-kalimat yang saling berhubungan secara kompak itu disebut paragraf yang koherensi. Adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya terjalin secara erat. Jadi dalam pengembangan paragraf yang memiliki koherensi itu harus memiliki hubungan yang kompak dan erat. Pertama, paragraf yang koherensi dapat dicapai dengan cara menggunakan penanda hubungan secara istilis. Kayak contohnya tuh unsur itu ada A, B, C gitu. Terus selanjutnya yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan satu, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan. Jadi pola pengembangan paragraf itu penulis itu harus mampu memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan. Yang kedua yaitu kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Langkah-langkahnya yaitu adalah memikirkan ide pokok yang ditulis, lalu memikirkan informasi yang logis, selanjutnya yaitu memikirkan tentang cara menyampaikan informasi. Dasar pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya hubungan alamiah, hubungan logis, serta ilustrasi-ilustrasi dari sang penulis. Hubungan alamiah didasarkan pada keadaan yang nyata di alam, jadi kayak urutan kejadian, urutan tempat, atau sudut pandangan. Hubungan logis didasarkan pada tanggapan penulis atas relasi dari perincian-perinciannya. Jadi hubungan yang logis itu didasarkan pada tanggapan penulisnya tadi. Yang selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pengembangan paragraf, setiap paragraf tidak harus hanya menggunakan salah satu dari pola tersebut, tapi bisa saja sebuah paragraf sekaligus menggunakan beberapa pola pengembangan. Salah satunya yaitu klimaks dan antiklimaks, sudut pandangan paragraf yang menggunakan pengembangan sudut pandangan, lalu perbandingan dan pertentangan paragraf yang digunakan pengembangan perbandingan. Lalu analogi paragraf menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf menggunakan pengembangan perbandingan. Contoh paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh. Lalu proses pengembangan yang menggunakan pengembangan proses. Dan selanjutnya yaitu terakhir sebab akibat paragraf yang menggunakan pengembangan sebab akibat. Dan masih banyak lagi yaitu tentang umum khusus paragraf dalam dikembangkan dengan cara menambahkan ide pokok pada awal paragraf juga. Terus klasifikasi, lalu definisi luas paragraf menggunakan pengembangan definisi. Baik, saya akan menjelaskan analisis saya dari karya ilmiah dengan tema penulisan paragraf. Yang pertama yaitu dari contoh karya ilmiah tersebut termasuk dalam bahasa tulis, karena karya ilmiah tersebut tertuang dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa syarat dalam penulisan paragraf. Kita akan menganalisisnya satu persatu. Yang pertama yaitu kesatuan. Pada paragraf pertama yaitu memiliki ide pokok bahwa prajurit Paskas berjumlah 100 orang dikirim ke wilayah Palu. Karena syarat kesatuan yaitu memiliki satu ide pokok dalam satu paragraf. Yang kedua yaitu kepaduan. Pada paragraf pertama, kalimat pertama menunjukkan pengiriman prajurit dan kalimat kedua menunjukkan letak di mana prajurit tersebut dikirim. Maka dari paragraf pertama, kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki keserasian atau kepaduan. Dan yang selanjutnya yaitu kekompakan.
Kekompakan ada dua, yaitu secara struktural dan leksikal. Jika secara struktural, contohnya sama seperti pada kepaduan atau keserasian, yaitu adanya keserasian antar kalimat. Karena struktural adalah kalimat yang serasi, sedangkan leksikal yaitu kata yang serasi. Jika secara leksikal, terdapat pada kata mereka yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengembangan. Pada paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua, pengembangannya berupa adanya tambahan atau penjelasan tambahan siapa saja yang akan diberangkatkan, seperti adanya PLUU, meteorologi, dalan, kesehatan, dan SARS pada paragraf yang kedua di kalimat yang pertama. Selanjutnya yaitu adanya jenis paragraf. Pada paragraf pertama termasuk pada jenis paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Contoh dari paragraf pertama yaitu prajurit Paskas yang berjumlah 100 orang dari berbagai kualifikasi diberangkatkan. Kalimat tersebut adalah kalimat utamanya. Selanjutnya yaitu pada paragraf kedua termasuk pada jenis induktif, kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Dengan contoh, dengan adanya demikian di akhir kalimat dari paragraf kedua yang merujuk pada kesimpulan dari paragraf tersebut. Jadi di sini berhubungan dengan pengembangan paragraf, yaitu pada bagian pendahuluan terlebih dahulu, yaitu yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Salah satunya yaitu seperti judul. Menurut saya itu memiliki daya tarik karena memiliki judul yaitu Bantu Gempa Bumi Palu, TNI AU kirim 100 prajurit Paskas dengan diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules tersebut. Lalu di bagian paragraf dan isi, seperti di bagian paragraf ketiga, yaitu berisikan Kasau menambahkan selain Paskas, awalnya TNI AU juga akan mengirim peralatan ATC Air Traffic Controller dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk membantu operasional Bandara Palu. Nah, di situ mengandung isi yang berkaitan dengan pendahuluan. Selanjutnya yaitu di bagian paragraf penyimpul di bagian akhir, yaitu ditutup dengan pada tanggal berapa kabar ini ditulis. Dan di situ kepada media, tertulis kepada media Kasau yang didampingi Pangko Opsau 1 Kadis Penau dari Komandan Lanut Halim Pranakusuma menjelaskan sejak terjadi gempa di Palu dari Donggala. Di situ ditutup dengan penjelasan dari tadi Bapak Lanut, dari Bapak Halim Pranakusuma bilang bahwasanya hal ini terjadi itu sejak gempa Palu mendatang. Lalu ide-ide pokok yang diungkapkan dalam dalam karya tulis ilmiah ini sangat berkesinambungan, yaitu dalam artian saling menyambung dari topik-topik sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.